SMK yang diselenggarakan pada siang hari ini, Sabtu 31 Oktober 2020. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali serangkaian acara pada siang hari ini, akan dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada co-host, dipersilakan. Terima kasih. Hadirin partisipan yang kami hormati, perlu diinformasikan bahwa Ikatan Guru Vokasi Indonesia merupakan bagian dari Ikatan Guru Indonesia atau IGI yang bersama-sama dan saling bersinergi untuk kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu, kita perdengarkan dan kumandangkan lagu Mares Iki. Kepada co-host, dipersilakan. Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia, di Ikatan Guru Indonesia.
hadirin sekalian, terima kasih. Semoga dengan dikumandangkannya lagu Iki akan menambah rasa semangat, mensupport kita, motivasi kita untuk saling bersinergi antara Iki dengan IGMI atau Ikatan Guru Vokasi Indonesia, dan semuanya selaras, seimbang, seiring berjalan untuk memajukan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah pembacaan doa untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Ismail, SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hadirin sekalian, peserta seminar online, marilah sejenak kita tundukkan kepala hati dan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon ridhoannya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mohon izin kami mematuhinya menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdan yukafi nimawu wa yukafi kumazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalil wa azimul sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Dengan nikmat-Mu jualah kami hadir untuk duduk bersama dalam acara seminar online program Ausbildung in Germany sebagai alternatif penempatan lulusan SMK yang diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia PPIGVI dan menjalin silaturahmi di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebagai forum yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat pula bagi kami, bagi masyarakat dan negara kami. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, dan semoga kegiatan ini juga sebagai ajang untuk meningkatkan kerjasama demi memajukan bangsa ini, khususnya di bidang pendidikan vokasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kegiatan ini kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan persaudaraan, persatuan kami yang terjalin dengan baik dan utuh. Sangat besar sekali, terutama silaturahmi di antara kami. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami semua yang dapat mengikuti kegiatan ini memiliki sifat amanah, sehingga dapat berkiprah pembangunan bangsa ini. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami. Perkenankanlah doa dan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Yati, suaranya. Demikian doa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ismail, SPD MPD. Semoga dengan dibacaannya doa tadi akan membuat acara kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga paripurna nanti.
Hadirin sekalian dan hadirin partisipan yang kami hormati. Sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya untuk membacakan sekilas tentang vokasi. Perlu diketahui, selama ini pendidikan vokasi kurang mendapat perhatian dan menjadi pilihan kedua saat melanjutkan pendidikan. Namun perlahan sejak periode pertama pemerintah Presiden Joko Widodo, pandangan tersebut mulai berubah. Pendidikan vokasi mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat dan tidak lagi menjadi pilihan kedua. Hal ini dikarenakan mulai dilakukannya revitalisasi pendidikan vokasi yang telah tertuang atau sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2016. Adapun salah satu bentuk dari revitalisasi vokasi adalah pendidikan keprofesian atau yang dikenal dengan istilah program Ausbildung yang menerapkan sistem pendidikan link and match. Kemudian, bahwa keberadaan Ditjen Pendidikan Vokasi bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang termasuk di dalamnya adalah program Ausbildung in Jerman yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang ahli di bidangnya. Baiklah, para partisipan sekalian yang kami hormati, memasuki acara inti, kami memberikan waktu kepada saudara moderator untuk memandu jalannya acara inti. Kepada Bapak Moderator, Bapak Sukirman SPD, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu host, Ibu Eti Meningsih, SPD MPD, atas waktu dan kesempatannya. Perlu saya sampaikan di sini untuk semua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ditjen Vokasi, yaitu Bapak Wikan Sakarianto, yang saya hormati Saudara Ketua Umum IGVI, kemudian tak lupa kepada seluruh panitia dan juga yang saya hormati pula Bapak narasumber utama, yaitu Bapak Kamajaya. Saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk bertatap maya pada kali ini. Tak lupa saya ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat seluruh partisipan yang masuk pada room ini. Perkenankanlah sebelum kami nanti memandu, tentunya supaya kita nanti mengawali untuk kegiatan ini, supaya kenal dulu bagaimana itu IGVI, akan saya bacakan dulu sosok kurikulum vitae dari Ketua Umum kita, Ketua Umum untuk IGVI dan posisinya dengan IG bagaimana, saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Kurikulum vitae dari nanti yang sambutan oleh Ketua Umum, yaitu bernama Edi Siswanto, SPD MPD. Ini tempat lahirnya adalah di Pemalang, 28 Oktober 1976. Kemudian istri beliau, yaitu Endang Surani SSI T MKes. Kemudian beliau juga berputra 3, adapun domisilinya adalah di Desa Kertomulyo RT 0301 Brongsong, Kendal, Jawa Tengah. Adapun pendidikannya saya bacakan dulu sebelum nanti memberikan sambutan, mohon izin kepada Bapak Ketum. SD beliau ada di Pemalang lulus 89, kemudian SMP di Petarukan Pemalang lulus 92, kemudian SMP-nya tadi di Petarukan, kemudian SMA-nya yaitu SMA 2 Pemalang lulus 95, S1 di Universitas IPET Semarang, Pendidikan Teknik Mesin, lulus tahun 2000,
kemudian S2 di UNES Manajemen Pendidikan lulus tahun 2009. S3 di UNES Program Doktor Manajemen Pendidikan Vokasi tahun 2020. Adapun pengalaman pekerjaan yang 98 itu adalah guru SMK IPTEK Semarang. Kemudian tahun 2000 sampai 2003 beliau adalah guru SMK Pondok Modern Selamat Kendal. Kemudian pada tahun 2003 sampai dengan 2007 beliau guru SMK Bina Utama Kendal. Kemudian juga 2013 sampai dengan 2017 beliau dipercaya sebagai dosen Universitas IFET Semarang. Dan kemudian yang terakhir pada tahun 2008 sampai sekarang beliau bertugas sebagai guru SMK Negeri 4 Kendal. Itu adalah pengalaman pendidikan. Adapun pengalaman organisasi dan sosial ini terlalu banyak, mungkin saya potong-potong saja. Nanti lebih jelasnya kita bisa suatu saat bertatap muka. Pada tahun 96 sampai 97 beliau adalah tergabung pada gerakan mahasiswa Kosgoro. Kemudian tahun 1997-98 Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Pendidikan Teknik Mesin Universitas IFET Semarang. Tahun 1998 sampai dengan 1999 dipercaya sebagai Ketua Senat Mahasiswa FPTK Fakultas Pendidikan Teknologi di kejuruan Universitas IFET Semarang. Kemudian tahun 2009 peneliti Pusat Studi Islam dan Masyarakat Kendal. Kemudian tahun 2009 sampai sekarang masih ini peneliti freelance untuk KTI, skripsi dan tesis. Kemudian tahun 2010-2015 Ketua PGRI Ranting SMK 4 Kendal. Kemudian tahun 2015-2020 sebagai Wakil Ketua PGRI Cabang Brongsong Kendal. Kemudian tahun 2020-2025 ini dipercaya sebagai tim perintis dan sebagai ketua umum, yaitu pengurus pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia atau PPIGVI, yang insya Allah nanti akan segera dijelaskan oleh beliau melalui sambutan dan dijelaskan pula sebagai posisi IGVI dengan IGI. Baiklah, untuk sambutan saya persilahkan kepada Saudara Ketua Umum, yaitu Bapak Edi Siswanto, SPD MPD, untuk memberikan kata sambutan dan pesan pada kita semuanya. Untuk waktunya saya persilahkan, silakan Bapak. Terima kasih Pak Sukirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus tadi kelihatannya ada Bapak Mampuono ya. Beliau ini selain Sekjen IGI juga sebagai pengawas di IGVI ya. Bapak Kamajaya yang saya hormati selaku narasumber dan juga pengurus IGVI, Pak Sukirman, Pak Mu'alim, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah rahmat hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap maya untuk yang pertama ini ya. Jadi semenjak IGVI ini didirikan berdasarkan semacam surat kuasa dari pendiri IGI ya. Jadi kami diminta untuk membentuk kepengurusan pada saat itu tanggal 28 September sehingga langsung segera karena ini sebuah amanah maka kami melangsungkan ya atau melaksanakan amanah tersebut. Walaupun sebenarnya dulu sempat terbentuk ya di bawah naungan IGMP otomotif pada saat itu di tingkat nasional, namun karena ada suatu sebab mungkin kemudian kurang begitu berjalan sehingga seiring dengan berbagai perkembangan ini kemudian berubah menjadi Ikatan Guru Vokasi Indonesia.
Nah, ini alhamdulillah kemudian ini kita coba kita rintis bersama-sama, peran serta dari Bapak Ibu semua ini sungguh sangat luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi apa, siapa, mengapa, ya, bagaimana dan untuk apa IGI ya. Jadi IGI itu adalah IGVI, sorry ya, IGVI itu adalah Ikatan Guru Vokasi Indonesia, yang itu dalam bahasa Indonesianya, yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Indonesian Vocational Association ya, Vocational Association atau IVTA ya. Indonesian Vocational Teachers Association ya, atau IVTA. Ini adalah sebuah badan otonom Bapak Ibu ya, badan otonom dari semacam sayap ya, sayap atau badan otonom resmi dari IGI. Karena banyak hal yang harus diurus, nampaknya memang tidak bisa hanya dilakukan oleh bidang atau unit yang ada di IGI. Diperlukan sebuah badan otonom resmi ya, sehingga jangkauan ya, skup jangkauan dari kegiatan-kegiatan di vokasional ini bisa terlaksana. Sehingga kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergis ya, bersinergi dengan IGI sebagai naungan ya. Jadi kalau di PGRI itu ada IGTIK ya, PGRI ya, kita juga ada IGVI ya, Ikatan Guru Vokasi Indonesia di bawah naungan IGI. Sehingga ini bukan tandingan ya, atau bukan apa namanya istilahnya rival itu bukan ya, tetapi merupakan sama ya, satu rumah gitu ya, satu rumah. Karena tentu Bapak Dirjen sendiri nanti tidak menghendaki ya, apabila ini menjadi semacam tandingan atau rival, namun harus kita bersatu, bersinergis dalam rangka bersama-sama membawa kemajuan terutama di pendidikan vokasi ini. Itu adalah pendidikan vokasi ya, IGVI itu sendiri. Kemudian Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa IGVI ini di latar kelahirannya ini dilatar belakangi oleh rendahnya mutu lulusan di SMK ya, juga rendahnya kompetensi profesionalitas guru-guru SMK. Jadi masih sangat terbelakang, sehingga tadi terkesan di masyarakat kita itu menganggap bahwa SMK itu masih pendidikan kelas 2 ya. Kita akan mengangkat isu-isu tersebut, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Wigan Dirjen Vokasi kita itu, untuk bagaimana kita mensejajarkan SMK ini menjadi pendidikan yang sejajar, bahkan menjadi pendidikan yang menjadi acuan atau incaran yang utama dan pertama dari anak-anak muda generasi kita. Karena berdasarkan survei Bapak Ibu semua ya, 60% negara maju itu adalah negara yang 60%-nya itu ditopang oleh kekuatan ekonomi, yang kekuatan ekonominya itu diantaranya dihasilkan dari produk-produk kevokasian. Ya, ini 60% bahkan ya. Seperti di Cina, mungkin di Jerman, di negara-negara maju itu bahkan bisa lebih itu dari itu. Nah, kita akan mengejar ya. Kita akan mengejar ke sana. Jadi visi kita adalah menjadikan lembaga atau menjadikan organisasi IGVI ini menjadi organisasi yang profesional, mandiri, kuat, dan juga berkarakter kebangsaan, seperti itu. Adapun misi yang kita emban ya Bapak-bapak semua, ini menjadikan tempat sharing ya, berbagi ilmu pengetahuan, kompetensi dan skill di bidang kejuruan masing-masing ya, kemudian menjadi wahana rembuk terhadap kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang vokasi, sebagai jembatan ya kemitraan strategis SMK dengan BUDI ini yang sedang digalakkan oleh Dirjen Vokasi. Ini adalah menjadi misi berikutnya. Di antaranya adalah tadi yang disebutkan bahwa SMK ini hendaknya link matching ya dengan dunia usaha dan dunia industri ya. Kemudian berikutnya adalah menjadikan tempat forum silaturahmi ya, berbagi informasi dan menjalin komunikasi, sharing and growing together ya, sebagaimana itu adalah menjadi moto IGI ya.
menjadikan diseminasi diskusi hasil-hasil penelitian dari para guru, pengembangan bahan ajar, ya, kemudian menjadi pelatihan-pelatihan di manajemen pembelajaran maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan vokasi. Kemudian Bapak Ibu, bahwa seminar online ini adalah yang pertama. Harapannya besok tanggal 6 ini akan kita adakan seminar yang kedua, yaitu tanggal 6 November ya. Itu berkaitan dengan trik menjalin kemitraan dunia usaha dan dunia industri dengan SMK. Disusul insya Allah tanggal 9 ya, tanggal 9 itu terkait dengan trik cara penulisan artikel PTK di jurnal pendidikan, kemudian dilanjut nanti dengan diskusi tentang survei asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, dan insya Allah nanti akan dilanjut acara-acara yang lain, termasuk insya Allah dukungannya ya akan kita adakan seminar online dalam rangka untuk melaunching ya IKFI kita. Ini diperkirakan antara tanggal 20 sampai tanggal 25 ya. Ini nanti nampaknya setelah ini akan dibahas secara lebih teknis ya. Sehingga gaung IKFI berikutnya itu adalah menjadi terdengar lah begitu, karena nampaknya dirjen kita ini tidak suka dengan prosedural yang berbelit-belit ya, yang tidak suka dengan hal-hal yang berformalitas, tetapi adalah Anda bisa apa ya, kamu bisa apa yang bisa diberikan kepada kami sehingga dilihat ada bergening ya, itu nanti yang akan diperhatikan seperti itu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini merupakan mohon dukungan semua pihak, baik nanti teman-teman di SMK maupun para siswa di dalam dan di luar negeri, sehingga IKFI ini bergaung ya di mana-mana, karena permasalahan-permasalahan tadi itu kalau tidak kita atasi bersama, pemerintah selama ini tidak bisa ya mengerjakan permasalahan-permasalahan, solusi-solusi apabila dikerjakan sendiri tanpa ada peran dari masyarakat. Dalam hal ini adalah peran dari organisasi profesi, khususnya guru. Wabil khusus adalah guru di tingkat vokasi. Karena kita tahu sendiri ya, minim sekali teman-teman kita berhimpun ya di tingkat SMK. Paling-paling di MGMP yang membahas masalah tadi. Jadi masalah kompetensi khususnya di pelajaran masing-masing. Jadi apabila dihadapkan dengan masalah jam yang tidak linier, kekurangan jam dan sebagainya, pengajaran yang tidak berbasis industri dan sebagainya, ini akan susah sekali berhadapan seperti itu. Padahal itu adalah ruh dari SMK, yaitu adalah harus bagaimana bisa matching dengan industri tadi. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu, harapannya bisa terjalin komunikasi lebih lanjut. Ini merupakan awal, sekaligus sebagai titik awal, sekaligus sebagai titik tolak untuk keberhasilan kita dalam mengemas pendidikan vokasi. Di antaranya adalah branding, bagaimana upaya penempatan lulusan SMK ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Dan di luar negerinya ini tidak main-main ini, dengan Pak Kamajaya luar biasa ya, dengan Eropa ya, ini dengan Jerman, yang mana kita tahu ya kemajuan industrinya seperti apa. Karena selama ini mungkin di kita hanya sebatas mungkin di Malaysia, Thailand ya, atau mungkin Jepang, tetapi bagaimana merupakan ada terobosan dengan Jerman, dan ini merupakan hal yang patut diapresiasi, patut untuk kita bagaimana kita kembangkan, bagaimana untuk kita lanjutkan, bagaimana untuk kita senantiasa dukung bersama ya, sehingga kegiatan-kegiatan ini itu berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Dan selanjutnya ini dibuka ya Pak Firman ya, atas izin dari teman-teman dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan seminar online Ausbildung ya in Jerman dengan resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ketua Umum Bapak Edi Siswanto SPD MPD atas sambutan sekaligus pembukaan untuk webinar online
kemudian juga tadi sudah dijelaskan, perlu saya garis bawahi, posisi, kemudian apa itu IGVI, bagaimana perjalanannya membentuk IGVI, akan lebih jelas semuanya, bahwasanya ini adalah merupakan mitra atau organisasi di bawah IGI. Jadi kita maju bersama-sama untuk menjadikan solusi bagaimana keterserapan dari vokasi yang ada di Indonesia. Kita sinergi terus membantu, kemudian juga dijelaskan program-program ke depan, ini salah satu bentuk action dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua Umum. Untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah webinar untuk seminar online atau program Ausbildung in Jerman yang nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Tapi sebelumnya saya kasih sedikit tata aturannya. Nanti sampai dengan pukul 14.45 itu adalah dari narasumber inti menyampaikan, kemudian break 5 menit, kemudian 14.50 sampai dengan 15.00 adalah tayangan dari atau kesaksian dari siswa-siswa yang sejak awal mulai pagi tadi, kalau di sana pagi Bapak, itu sudah standby. Nanti ada kesaksian-kesaksian, kemudian ada penayangan video, dan nanti akan ada diskusi tanya jawab. Seperti itu. Untuk melangkah selanjutnya, yaitu program inti kita tentang seminar online program Ausbildung in Jerman yang akan disampaikan oleh Dr. Randes Kamajaya MPD. Perlu saya sampaikan dulu untuk mengenal, nggak kenal maka nggak sayang, perlu saya sampaikan dulu sedikit kurikulum VT-nya dari beliaunya. Beliau bernama Dr. Randes Kamajaya MPD, lahir di Serang 31 Mei 1965, kemudian unit kerjanya ada di SMK 1 Lor Sarang, dan beralamat Jalan Pasar Baru, Grand Royal Residence 1 nomor 1 A1, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kemudian untuk pendidikannya, beliau ada S1-nya Teknik Mesin IKIP Bandung pada tahun 1984 sampai dengan 1991. Kemudian S2-nya Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Adapun pengalaman kerja atau work experience-nya, SMK 1 Lor Sarang sebagai Wakil Kepala Bidang Hubungan Kerjasama Industri atau Wakahubin. Yang kedua, Kepala Program Teknik Pemesinan. Yang ketiga, Ketua Bursa Kerja atau BKK. Kemudian pendidikan ini juga termasuk Politeknik Negeri Indramayu sebagai dosen teknik mesin pendingin. Bread Education Indonesia sebagai pembina program Ausbildung in Germany, kemudian juga LPK August Ryosin Indonesia, yaitu pembina program magang ke Jepang. Jadi tidak salah kita untuk mendengarkan salah satu ilmu supaya kita nanti juga keterserapan ke pihak dunia kerja. Untuk dan waktunya, kemudian diklatnya terlalu panjang, saya sampaikan biar nanti sambil memperkenalkan, sambil mungkin menjelaskan apa itu Ausbildung, kemudian bagaimana cara gabung mendaftar pada program Azubi atau Ausbildung, kemudian yang ketiga, mengapa harus ikut, kemudian yang keempat, di mana kita mendaftarnya, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita setelah waktu dan tempatnya, saya persilakan untuk Bapak Dr. Randes Kamajaya MPD, silakan Bapak. Ya, terima kasih ya Pak Edi ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan program Ausbildung. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya sebagai narasumber ini didampingi oleh Azubi atau peserta program
Ausbildung yang posisinya domisilinya sekarang ada di Jerman. Itu Saudari Krisdianti, kemudian Saudara Faisal Rehan dan Saudara Mahaji. Ya, kebetulan 3 azudi ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang nanti beliau yang akan menjelaskan real di lapangan ini seperti apa ikut program Ausbildung. Baiklah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang kenapa Ausbildung ini masuk ke Indonesia ya, yang saya coba sosialisasikan ke masyarakat luas khususnya di dunia SMK. Hal ini didasari daripada sepengetahuan saya bahwa proses pendidikan itu dia utuh mulai dari input, kemudian proses, output, dan outcome. Kalau saya perhatikan penentu kebijakan mulai daripada kementerian, kemudian kepala dinas provinsi, kemudian satuan pendidikan, kelihatannya mereka semua fokus konsentrasi di 3 ranah, di input, proses, output, ya. Itu fokusnya sangat kuat sekali, ya, terutama pada saat diberlakukannya UN. Jadi dari mulai level pusat sampai ke satuan pendidikan itu kayaknya merupakan suatu gerakan nasional gitu ya, dengan menyedot energi yang cukup besar, baik tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya untuk menuju suatu kelulusan peserta didik 100% gitu. Nah, itu saya lihat seperti itu. Tetapi begitu mereka lulus, itu hal terkait dengan masalah outcome, nah ini kelihatannya energinya sudah mulai berkurang, gitu ya. Energinya sudah mulai berkurang. Saya pikir bukan berarti dari pusat sampai ke satuan pendidikan tidak ada perhatian, tetap masih ada perhatian, cuma tidak sebesar yang tadi, input, proses, dan output. Nah, perhatian ini itu dijembatani. Mohon izin suaranya, Bapak. Jaringan kayaknya ini, Mas. Kalau jaringan gini mungkin dimatikan aja videonya, Pak, kamu saya. Sinyal jaringannya ini. Untuk menghandle, biar saya handle dulu, Pak. Mohon izin, karena ada trouble di teknis, saya handle untuk melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Kamajaya. Langsung saya sapa kepada pelaku-pelaku program Ausbildung. Selamat sore untuk Faisal Raihan. Bisa dinyalakan untuk mikrofonnya biar kita semuanya mendengarkan. Halo. Halo. Kemudian untuk siapa tadi? Mahaji. Selamat sore juga, Mahaji. Selamat pagi, Pak. Oi, selamat pagi ya. Mohon maaf. Kemudian untuk Krisdianti bergabung juga. Ya. Selamat pagi. Halo. Ya, Pak. Selamat pagi. Oke. Maaf tadi putus. Silakan dilanjutkan, ini hanya menyapa tadi. Silakan dilanjutkan, Pak. Silakan. Terima kasih nih. Ini sinyalnya memang kurang terlalu bagus. Kita ada di danau ya. Jadi saya ulangi tadi bahwa hal terkait dengan masalah outcome ini energinya tidak terlalu bagus, artinya sudah ada pengurangan. Dan perhatian Kemdikbud atau Dinas Pendidikan masih ada memang dengan menyerahkannya kepada satuan pendidikan, terutama di unit kerja Wakil Kepala Bidang Hubungan Kerjasama dan Industri dan
bursa kerja khusus. Jadi kelihatannya dibebankan kepada 2 unit kerja ini. Nah, sementara 2 unit kerja ini seharusnya dia profesional ya untuk terus mencari industri afiliasi. Tetapi kelihatannya Bapak Kepala Sekolah di satuan pendidikan itu apakah kekurangan orang atau dan lain sebagainya, sehingga dalam penunjukan 2 unit kerja ini yang harusnya dia bisa mobile, ya katakanlah yang lebih pas itu mereka yang guru produktif gitu. Nah, ini nggak dilakukan, kelihatannya agak kurang greget ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah bahwa saya melihat juga apabila lulusan SMK bekerja di dalam negeri, ini industri-industri itu bagus sekali, luar biasa gitu ya. Semua lulusan SMK pasti akan senang bekerja di industri di dalam negeri karena memang bagus-bagus industrinya. Tetapi, nah ini ada tetapinya, itu sistem kebekerjaan ini yang menjadi tanda tanya. Karena saya selalu mengamati juga, bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai pengamat pendidikan. Ini yang terjadi adalah sistem kontrak kerja singkat, ya, yang hanya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, begitu. Kemudian juga ada sistem outsourcing-nya juga, gitu ya. Nah, ini mereka-mereka yang bekerja di industri dalam negeri ini kan dia belum cukup untuk mengumpulkan pundi-pundinya, dia harus keluar, harus resign gitu ya dari perusahaan di tempat bekerja karena habis masa kontraknya dan dia harus mencari industri yang lain. Ternyata untuk pindah dari industri A ke industri B itu tidak mudah dilakukan, tidak bisa langsung seketika. Artinya dia harus mencari. Ya, mencari itu namanya masa tunggu. Nah, masa tunggu ini bisa menghabiskan waktu 3-4 bulan, bahkan bisa lebih kan gitu. Nah, nanti mereka para lulusan ini akan mendapatkan industri kembali ya yang baru. Masalahnya adalah pada saat dia memperoleh industri yang baru, itu dia tidak dianggap senior, ya. Itu betul-betul seperti karyawan baru saja karena perusahaannya baru juga kan gitu. Nah, siklus yang pertama tadi itu terulang kembali kan gitu ya. Nah, jadi saya melihat dari kondisi seperti itu sangat prihatin. Maka saya mencoba dari sejak 20 tahun yang lalu untuk menempatkan para lulusan ini ke luar negeri ya, melalui Ikatan Guru Vokasi Indonesia tentunya ya. Ini akan menjadi hal yang mungkin bisa dipahami, dimengerti nanti. Rasanya memang asing ini melalui IGVI, insya Allah ya, melalui Ikatan Guru Vokasi Indonesia pemahaman tentang Ausbildung ini bisa dimengerti, dipahami, dan program Ausbildung ini sebetulnya kalau diterjemahkan bebas itu adalah merupakan suatu pendidikan vokasi, pendidikan keprofesian plus magang gitu ya, plus magang. Di mana sistem pendidikannya menggunakan sistem dual system atau link and match. Ya, yang ini yang saya pikir inilah yang dibawa oleh mantan Menteri Pendidikan kita Bapak Wardiman, yaitu program link and match. Ya, teori dan industrinya itu nyatu gitu loh ya, di mana dalam sistem pendidikan yang dilakukan di dalam program Ausbildung in Germany ini 2 hari secara teori itu dilakukan di Berufsschule, kemudian 3 harinya itu dilakukan di industri. Jadi dalam 1 minggu itu ada 2 hari off dan dilakukan selama 3 tahun ya. Nah, kemudian selama pendidikan Azubi atau peserta program Ausbildung ini memiliki hak cuti juga dia. Ya, dia memiliki hak cuti dalam 1 tahun sebanyak 20-24 hari. Yang mana hak cuti ini itu bisa digunakan untuk pulang ke Indonesia ya, untuk melepas rindu dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak pulang, nah dia bisa gunakan untuk holiday di Eropa yang lain. Sebetulnya Ausbildung di Jerman itu tidak berbayar, gratis gitu ya. Kalau kita mau mengikuti program Ausbildung ini nggak usah bayar. Tidak bayar, dikasih uang saku juga dengan fasilitas yang banyak sekali.
Antara lain fasilitas atau manfaat yang bisa diterima oleh peserta program Ausbildung ini seperti tempat tinggal namanya ya di apartemen atau di hotel kalau memang dia kerjanya di hotel, kemudian asuransi, makan, ya transport kayak gitu. Nah, yang paling menarik mungkin bagi lulusan SMK karena memang orientasinya kerja ini uang saku ini cukup menyita perhatian karena uang saku yang diberikannya itu cukup besar ya. Cukup besar sekali, yaitu semuanya tertuang di dalam Ausbildungsvertrag atau di dalam kontraknya, di mana kalau saya akumulasikan selama 3 tahun itu mendekati 500 miliar. Ini kan 500 miliar dalam 3 tahun. Padahal itu uang saku, bukan hasil kerja mereka. Karena fokus utama para azubi ini adalah melakukan pendidikan ya di Jerman. Jadi dengan pendidikan grade-nya sampai 3 tahun seperti itu berarti ada perubahan mindset lah daripada lulusan SMK menengah kemudian melakukan pendidikan 3 tahun, ya kalau saya perhatikan dia hampir-hampir sama lah seperti diploma 3 kayak gitu kan. Nah, kemudian yang sangat menarik daripada program Ausbildung ini, setelah dia selesai mengikuti program Ausbildung selama 3 tahun, ini manfaatnya bisa double, bisa 2. Apakah dia mau bekerja? Nah ini kalau mau bekerja, dia memiliki suatu kesempatan kerja dengan penghasilan 1.500 sampai 2.000 euro. Nah ini tanpa batas, ya, tidak menggunakan kontrak seperti yang ada di negara kita. Kalau dia memang mau kerja. Tetapi kalau dia mau melanjutkan kuliah ke S1 ke university atau ke S2 dan lain sebagainya, program Ausbildung ini bisa jadi menjadi jembatan untuk bisa mengikuti pendidikan lebih tinggi. Karena kalau seseorang kalau dari Indonesia mau kuliah langsung ke university, itu syaratnya lumayan berat, ya, lumayan berat. Dia harus bahasanya jauh lebih baik, kemudian dia harus juga menunjukkan tabungan di Deutsche Bank, di banknya Jerman lebih kurang sekitar 200-an juta, kemudian juga dia harus hidup mandiri dan lain sebagainya. Ini berat sekali lah, ya. Tetapi kalau lulusan SMK ini katakanlah masuk dulu program Ausbildung, persyaratan itu menjadi ringan dan menjadi mudah. Dari sisi penguasaan bahasa, tentu selama 3 tahun yang levelnya tadinya hanya B1, dia bisa jadi C. Mengenai masalah uang yang dipersyaratkan sampai 200-an juta itu bisa dipenuhi juga dari penghasilan uang sakunya dia. Kan gitu. Jadi nggak ada masalah kalau si lulusan atau azubi ini telah menyelesaikan program Ausbildung ini, kalau mau masuk ke university tidak ada masalah. Jadi ada 2 jalur di sana, seperti itu. Nah, yang menjadi syarat kalau seseorang mau mengikuti program Ausbildung, yaitu yang pertama dia harus lulusan menengah, ya, bisa SMK, bisa juga SMA sebetulnya di sana. Cuman yang diharapkan yang SMK karena dia sesuai dengan apa namanya keprofesiannya itu atau vokasinya ini. Itu yang pertama adalah lulusan SMK atau lulusan menengah, kemudian usianya 18 sampai 30 tahun. Jadi program ini bisa mengakomodir lulusan-lulusan sebelumnya, ya, sampai usia 30 tahun itu masih bisa diraih. Kemudian juga ini diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, kebetulan di Jerman karena memang negara Jerman ini sangat menjunjung tinggi HAM mengenai masalah persyaratan fisik, tidak seperti di Asia, di Jepang, ya, yang sangat ketat sekali, tinggi badan, berat badan, mata dan lain sebagainya. Kalau untuk mengikuti program Ausbildung ini tidak seperti itu, ya. Yang penting sehat jasmani dan rohani, seperti itu. Mau tinggi, mau pendek, mau pakai kacamata, mau gendut, itu nggak ada masalah, kan gitu ya. Nah itu hal yang menjadi persyaratan. Dan yang terpenting adalah peserta ini memiliki penguasaan kompetensi bahasa Jerman level B1 yang harus ditunjukkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Goethe Institut Jerman, gitu ya. Nah ini yang menjadi syarat berat nih bagi lulusan SMK karena memang di SMK tidak diajarkan bahasa Jerman. Nah disinilah peran daripada
SMK untuk bisa menuju Jerman. Artinya untuk memenuhi persyaratan memperoleh sertifikat level B1 dari Goethe Institut Jerman itu kita latih ya. Kita latih melalui pendidikan bahasa Jerman selama 6 bulan. Itu 6 bulan itu standar ya. Itu standar karena ada lulusan-lulusan yang sangat mencintai bahasa dan suka terhadap bahasa itu lebih cepat ya. Bisa 3-4 bulan selesai ya. Nah, apabila sertifikat level B1 yang dikeluarkan oleh Goethe Institut Jerman ini sudah diperoleh, barulah kita memproses seluruh dokumen asli dan terjemahan yang kita kirim ke Jerman, ya, ke perusahaan industri yang ada di Jerman. Nah, setelah itu, setelah kirim, nanti biasanya sekitar 2 bulan kemudian itu ada jawaban yang merupakan Ausbildungsvertrag atau kontraknya itu. Nah, di sanalah dijelaskan semua hal terkait masalah program terhadap Azubi ini. Kapan dia harus ke Jerman, berapa uang saku yang diterimanya per bulan di tahun pertama, per bulan di tahun kedua, per bulan di tahun. Kemudian kalau sudah turun seperti itu, barulah nanti ditentukan di dalam vertrag itu kapan dia harus berangkat. Dia berangkat one way, ya, one way dari Suta, dari Soekarno-Hatta ke Frankfurt, Jerman. Nanti di Jerman itu juga ada orang-orang Ausbildung ya yang telah bekerja sama dengan kita yang menjemput ya, kemudian menghantarkan mereka ke tempat tinggal, ke apartemen atau ke hotel begitu. Kemudian nanti juga akan dihantarkan atau diberitahukan tentang kemana nanti dia harus belajar teori di Berufsschule dan lain sebagainya. Ada pengurusan di Jerman oleh tim kita yang telah bekerja sama dengan Bright Education seperti itu. Sehingga bagi anak-anak lulusan SMK nggak usah takut ya ke Jerman. Meskipun nol penguasaan bahasa Jerman, dan itu dari pengalaman yang sudah kita berangkatkan ada sekitar 310 orang yang ke Jerman, dan sekarang yang sedang melakukan pendidikan ada sekitar 400 yang siap diterbangkan juga ke Jerman. Jadi total ada sekitar 700-an orang yang siap mencari penghidupan atau pengharapan masa depan lulusan SMK di Jerman. Dan saya pikir kapasitas program Ausbildung ini sangat luar biasa. Itu mengingat masalah hal terkait dengan masalah kependudukan tentunya. Bahwa di Jerman penduduk usia lanjut ini sudah semakin banyak, ya kan? Sementara KB-nya berhasil sehingga generasi mudanya memang tidak terlalu banyak. Kemudian mereka adalah juga umumnya adalah orang-orang kaya, sehingga mereka lanjut ya ke university. Mereka orang Jerman sangat menyukai teknologi sehingga lanjut ke university, sehingga ada di tengah-tengah itu kosong. Nah, makanya dari sejak tahun 2017 itu Jerman mau membuka diri ya mengenai masalah program Ausbildung ini diperuntukkan bagi orang asing di luar Jerman. Padahal program Ausbildung di Jerman itu sudah berlangsung dari sejak 1800-an. Jadi sudah sangat lama kalau di Jerman. Memang ini diperuntukkan bagi generasi muda Jerman. Tapi kondisi sekarang kelihatannya generasi mudanya semakin berkurang. Kemudian industrinya cukup banyak ya yang memerlukan tenaga-tenaga operator di sana. Nah, makanya Jerman mengambil suatu kebijakan bisa apply langsung dari negara luar untuk melamar mengikuti program Ausbildung itu sejak tahun 2017. Artinya masih baru ini. Jadi dengan IGVI ini, dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia, mudah-mudahan rekan-rekan kita yang SMK, lulusan SMK semuanya bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah, di sini nanti ada Azubi, ya, salah satu contoh saya sampaikan sedikit saja. Ini ada Krisdianti. Krisdianti ini single parent, ya, single parent, punya anak 1 kecil. Kemudian juga dia tidak pede untuk melamar kerja di Indonesia karena selalu saja berbenturan dengan persyaratan fisik. Tinggi badan, berat badan. Nah, beliau mengalami semuanya itu, ya, terkendala lah, sehingga nggak ada lagi, ya, 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 kadang-kadang Pak. Pak Kirman, mic-nya Pak Kirman. Ya, waktu tinggal 1 menit untuk narasumber. Oke, 1 menit ya. Nah,
Yang saya sampaikan itu kelihatannya teoritis, Pak. Ya, teoritis itu artinya saya menyampaikan program Ausbildung ini A sampai Z ya menurut saya sebagai narasumber yang memang saya lakukan itu ya di lapangan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mengenai program Ausbildung seperti apa dan bagaimana apa yang dirasakan oleh para azubi. Nah, kebetulan di sini ada 3 orang azubi hadir ya yang mewakili rekan-rekannya yang lain. Saya pikir dengan penjelasan mereka yang 3 orang ini kita semua yang hadir di dalam webinar Ikatan Guru Vokasi Indonesia dalam tema Ausbildung merupakan salah satu alternatif penempatan para lulusan SMK itu bisa mengerti, bisa memahami program Ausbildung ini seperti apa. Sehingga ke depan itu program ini bisa ditindaklanjuti lebih baik, lebih bagus dan volume jumlah para lulusan SMK bisa lebih besar. Mudah-mudahan Indonesia hebat di sana nanti itu bisa cepat terwujud ya. Demikian barangkali Pak Moderator penjelasan singkat saya untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak narasumber tentang penjelasan Ausbildung. Tadi sudah dijelaskan mulai dari apa itu, kemudian dan sebagainya, teknisnya juga. Sini perlu ditekankan bahwasanya ini merupakan solusi tentang keterserapan dan juga ini ada jeda 5 menit saya ambil karena waktu tadi sudah terpotong, yaitu tentang memperkenalkan lanjutan dari tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber inti tentang kesaksian atau telekonferensi dari para azubi yang tadi dijelaskan. Saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama bernama tadi Krisdianti. Mereka adalah asalnya dari sekolah SMK 1 Losarang, satu negeri. Kemudian sebagai Auszubildens Restoran Frakro. Kemudian yang kedua Muhammad Faisal Rehan. Ini asalnya juga dari Losarang, juga sama. Kemudian yang ketiga adalah Mahaji Firmansyah. Tentunya kita nanti akan mengorek-ngorek, jadi supaya kita lebih confident, lebih percaya, tidak hanya narasumber, saya akan mencoba memoderatori atau mencoba untuk menanyakan ke masing-masing azubi yang ada di sana. Nah, saya mulai dari yang pertama, yaitu Saudara Krisdianti. Nah, selamat pagi Krisdianti. Ya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Nah, ini Krisdianti tadi sudah saya jelaskan perkenalan. Nah, kemudian yang jelas akan ada kesaksian atau pertanyaan dari saya yang bisa dari Krisdianti sampaikan ya. Yang pertama, identitas dari Krisdianti ini ada di mana di Jermannya? Ada, kalau saya tempatnya di negara bagian Niedersachsen. Tempat saya itu lebih dekat ke Belanda. Oh, jauh. Makasih. Dekat Belanda nih, mungkin belum pernah ke sana. Yang lain ya. Yang kedua saya lanjutkan kembali ini. Ya, naik kereta ya boleh Pak. Ya, terima kasih Krisdianti. Saya lanjutkan 3 pertanyaan soalnya. Mendapat informasi tentang program Ausbildung ini dari siapa? Nah, itu perlu ini. Ya, tentunya saya dapat informasi program Ausbildung ini dari Pak Yude Kamajaya. Saya melihat di postingan Facebook beliau men-share tentang program Ausbildung dan saya bertanya, terus mengikuti sosialisasinya juga. Saya tertarik karena apa? Karena di Jerman sendiri itu nggak ada patokan tinggi badan, berat badan, dan status itu nggak jadi masalah. Dan itu emang ya bikin saya tertarik karena untuk bekerja sendiri di Indonesia, di industri Indonesia itu sendiri harus tinggi badan minimal sekian, berat badan harus sekian, seperti itu. Terima kasih. Ini Krisdianti ini sebenarnya remaja yang milenial sekali ini ya. Kita patut mencontohnya. Yang terakhir Krisdianti, mohon maaf ini. Ya. Berapa lama Krisdianti ini bisa menyerap
penguasaan bahasa Jerman sehingga mampu berkomunikasi dalam bahasa Jerman? Berapa lama? Kalau nyerap sih lumayan lama ya. Cuman kalau kursusnya sendiri saya itu 8 bulan. 8 bulan kursus sampai saya dapat sertifikat bahasa dan terus ke proses dokumen gitu. Terima kasih Krisdayanti. Untuk sementara saya cukupkan. Giliran kepada yang lain, semoga sukses di Jerman, bisa membawa perubahan nanti kalau kembali di Indonesia, makasih, bisa memberikan motivasi. Oke? Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, oke. Sekarang saya bergeser ke Muhammad Faisal Raihan. Ya, Selamat pagi Muhammad. Selamat pagi Pak Sukiman. Alhamdulillah. Tadi saya sudah menyampaikan data pribadinya. Langsung saya tanyakan sama 3 poin saja untuk Faisal. Ya. Perhatikan bagaimana penjelasan mereka tentang pola pembelajaran dalam mengikuti program Ausbildung yang dilakukan Jerman. Pola pembelajarannya bagaimana di sana? Apa harus belajar terus seperti itu? Apakah ada harus ke industri atau praktek? Silahkan Saudara Faisal menjelaskan ke kami semua. Ya, terima kasih Pak. Jadi pola pembelajaran di Jerman, yang pertama mungkin yang ditanyakan pembelajaran di sekolah dulu ya. Jadi mungkin pembelajaran di Jerman itu agak sedikit sama aslinya kayak di Indo. Guru menjelaskan, murid melihat dan mendengarkan. Tapi yang lebih jauh membedakan adalah ketika pola si guru ini menjelaskan agak sedikit berbeda. Karena guru itu sedikit aktif dan sedikit jelas dengan memberikan sebuah materi pembelajarannya. Mungkin yang lebih simpel materi, karena si beliau itu memberikan materi hanya di poin intinya. Kalau kita belajar tentang apa yang kita pelajarkan, tidak berpaku dalam ke belakang atau ke depan. Jadi intinya itu dulu. Terus untuk menjelaskannya sangat jelas lah. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kata kuncinya adalah lebih fokus, tidak bertele-tele. Ini yang terakhir untuk Faisal. Nah, ini perlu dan kita dengarkan semuanya ini. Fasilitas apa saja yang Faisal atau Raihan peroleh selama mengikuti program Ausbildung di Jerman? Fasilitas saya yang saya dapat, satu tempat tinggal, terus kartu untuk bus, makan juga, tapi sekarang agak beda karena ada corona. Jadi mungkin 3 itu yang lebih jelasnya. Tempat tinggal, keberangkatan, dan makan. Terima kasih. Saya tambah satu lagi gitu. Iya, enggak apa-apa. Gini, apakah uang saku yang diperoleh mereka di tahun pertama sesuai dengan Ausbildungsvertrag atau kontraknya? Untuk masalah uang itu mungkin sama, tapi di tanda serui seperti yang di Indo juga ada potong-potongan gitu. Misalkan kesehatan, terus apa yang kita dapat juga seharusnya di pemerintahan Jerman, kayak ada solidaritas uang itu untuk para pendatang yang belum bekerja, terus juga masih banyak Pak. Jadi sesuai lah intinya. Alhamdulillah. Terima kasih Faisal. Demikian juga sukses untuk Faisal di sana supaya nanti pulang membawa perubahan bagi pemuda yang ada di Indonesia. Amin. Bergilir yang terakhir untuk siswa atau kita yang mengikuti program Azubi, yaitu Saudara Mahaji Firmansyah. Tadi saya nggak menyebutkan data pribadinya, bisa disebutkan untuk Mahaji Firmansyah sendiri. Silakan. Ya, selamat
sore untuk di Indonesia. Selamat sore, selamat sore. Saya Haji Firmansyah, asal SMK Muhammadiyah waktu itu. Dan sekarang saya berada di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, tepatnya di kota Rostock. Terima kasih tadi untuk perkenalannya. Sama dengan yang lain untuk Saudara Mahaji Firmansyah, saya tanyakan biar nanti semuanya juga lewat pelakunya. Jadi kita tidak diceritai tapi kita kepada pelakunya. Yang saya tanyakan adalah ini, adakah tambahan uang lain yang mereka terima atau Mahaji terima selama mengikuti program Ausbildung? Silakan. Kalau buat saya bekerja di restoran, jadi setiap hari kayak ada uang tringgal gitu, kayak apa ya, tringgal, uang tips lah. Jadi tips, ya. itu salah satu tambahan uangnya. Dan juga setiap Natal, setiap Natal gitu dikasih uang gitu, kayak apa ya, kayak THR gitu lah Pak, semacam THR kalau buat di Indonesia gitu. Itu sih uang tambahannya. Terima kasih. Yang terakhir ini, apa pesan dan kesan kalian dalam mengikuti program Ausbildung in Germany bersama Bright Education? Kesannya apa kira-kira? Kesannya ya bagus, terus awal-awal sih kayak masih ragu buat ngikutin, takutnya banyak masalah lah, karena kan saya dari kampung terus tiba-tiba langsung ke Jerman untuk negara luar pertama kali saya datangi. Tapi ya apa ya, mengikuti alurnya gitu, dan alhamdulillah bisa dijalani dengan baik, alhamdulillah bisa dilewati setiap tahapan-tahapannya. Alhamdulillah semuanya. Semoga sukses untuk semuanya, bisa membawakan perubahan di mindset dari pemuda-pemuda kita atau lulusan-lulusan SMK kita. Vokasi bisa lebih bergerak seiring dengan tadi dari Ausbildung dan juga kerjasama dengan IGVI. Sukses selalu untuk semuanya yang berada di Jerman. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan untuk sesi berikutnya. Tadi seharusnya ada break 5 menit karena terpotong. Kita lanjutkan saja, yaitu penayangan beberapa video kegiatan Ausbildung. Bisa kita saksikan untuk Mas Operator, bisa tersampaikan sambil menunggu nanti, tidak menutup kemungkinan untuk para peserta menyiapkan pertanyaan dengan cara chat kepada siapapun, kepada ketua umum, kepada narasumber yang inti, ataupun kepada siswa-siswa program Ausbildung. Silakan. Untuk Mas Operator, silakan. Kepada Bapak Mualim untuk menyampaikan atau menayangkan tentang video-video kegiatan dari Azubi, program Azubi. Atau dilanjut oleh Bapak narasumber, Bapak Kamajaya, sambil melanjutkan penjelasan dari siswa-siswa yang ikut program Ausbildung. Nanti pada tepat, wah ini sudah 15 ya, atau kita langsung sesi tanya jawab? Karena melihat di jadwalnya, di roundannya. Ya. Berarti langsung tanya jawab, nggih? Monggo dari Bapak Ibu untuk menanyakan, saya bacakan yang untuk chatnya yang terpilih. Coba.
Wah, ini rata-rata bukan pertanyaan, pujian semuanya ini. Silakan sambil lalu bisa dijelaskan untuk Bapak Kamajaya. Iya, boleh saya sambungkan lagi ya. Silakan. Jadi melalui ikatan minum dulu benar. Melalui Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Aduh, saya salah. Ini apabila ada yang berminat itu bisa daftar ke Pak Moderator atau Pak Ketum sendiri, silahkan kan itu ya, ke IKPI kan. Karena ini sifatnya nasional. Terima kasih Bapak. Ini saya bacakan untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan dari saudara Rofik Ali Mohsin. Ini pertanyaannya begini, berapa biaya yang harus disiapkan siswa selama kursus bahasa dan sebelum berangkat ke Jerman? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya tadi, sebelum berangkat Jerman, pendidikan setara D3 atau apa, kemudian ijazah diakui atau tidak oleh Kemendikbud. Silakan Bapak. Ya betul ya. Hal terkait dengan masalah pembiayaan. Ini memang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa program Ausbildung itu gratis, free, malah mendapatkan uang saku. Itu adalah program Ausbildungnya. Sementara kan ada persyaratan untuk memperoleh atau mendapatkan program Ausbildung ini, yang tadi juga sudah saya sampaikan, di antaranya hal terkait dengan masalah penguasaan bahasa. Jadi di sana ada suatu proses ya, ada suatu proses pelatihan diklat, kemudian sertifikasi uji kompetensi penguasaan bahasa yang dilakukan oleh Goethe Institute, kemudian ada pengiriman dokumen asli dan terjemahan yang kita terjemahkan ke Jerman, kemudian ada perjalanan calon azubi dari Indonesia ke Frankfurt one way, kemudian ada pengurusan azubi saat di Jerman. Nah, ini namanya proses ya, ini namanya proses. Nah, disinilah timbul biaya gitu ya. Tapi timbul biaya ini bukan ke Ausbildung, tetapi ke kita gitu ya. Ini ke kita untuk supaya proses itu bisa dilakukan seluruhnya A sampai Z. Ini muncul angka sebesar 25 juta ya, itu biaya proses total ya, all in seluruhnya. Jadi dengan uang 25 juta lulusan SMK bisa mengikuti program Ausbildung ke Jerman. Cuma memang angka 25 juta ini bagi sebagian besar ini bukan angka yang kecil juga kan gitu. Namun saya berharap kepada para lulusan SMK atau kepada Bapak Ibu guru, teman-teman SMK, mohon bisa dilihat secara jernih ya, bahwa manfaat yang akan diperoleh oleh azubi yang tadi uang sakunya saja ya, ini uang sakunya saja sudah mendekati 500 miliar selama 3 tahun, belum fasilitas-fasilitas lainnya. Sehingga apabila disandingkan biaya proses dengan manfaat, ini akan terasa sangat kecil sekali kan gitu ya, yang 25 juta ini. Namun demikian, yang 25 juta biaya proses ini pun itu kita sadari ya, itu berat. Maka kita lakukan suatu skema pembayaran di mana yang angka 25 juta itu kita pecah ya, kita pecah menjadi 5 juta sebagai DP, kemudian 6 bulan berikutnya dia belajar bahasa, berarti ada 5 kali ya yang harus dia bayar dicicil sebesar 2.600.000. Jadi 2.600.000 kali 5 ditambah DP itu total ada 18 juta. Nah, kurangnya untuk masuk ke 25 juta kan tinggal 7 juta lagi. Nah, itu harus dibayar lunas pada saat azubi lulus dari penguasaan B1. Saya lanjutkan lagi. Yang 25 juta itu tadi dicicil ya, tidak sekaligus. Jadi total harus dibayar lunas itu pada saat azubi telah memperoleh sertifikat level B1 dari Goethe Institute. Mungkin hanya seperti itu. Kemudian mengenai masalah
ijazah ya. Memang ijazah bukan sertifikat ya. Karena Azubi setiap semester dia mengikuti ujian dia ya. Dia mengikuti ujian dan sertifikatnya itu berlaku secara internasional. Nah, mengenai masalah diakui tidak oleh Kemdikbud atau oleh negara Indonesia, jangankan yang Ausbildung ya, yang S1 luar negeri pun atau S2 luar negeri pun itu belum bisa diakui oleh negara kita, ya kan? Nah, seperti itu. Maka dalam hal ini perlu ada reformasi ya. Jangan sampai lulusan luar negeri tidak diakui oleh negara kita. Nah, inilah pakar-pakar pendidikan yang harus terjun untuk melihat secara jernih penguasaan kompetensi seperti apa di luar negeri kemudian dibandingkan dengan Indonesia. Jangan sampai mereka yang sudah bekerja keras di luar negeri untuk penguasaan bahasanya saja sudah luar biasa, apalagi dia bisa menyimak, bisa belajar dan lain sebagainya. Disitulah peran daripada Kemdikbud ya untuk melihat lulusan-lulusan luar negeri, bukan hanya Ausbildung tetapi strata 1, 2, 3 itu juga harus diperhatikan untuk penyetaraannya. Mungkin begitu sementara ya. Terima kasih Pak Kamajaya. Ini menjawab sekaligus penanya dari Ibu Ida Farida. Persis yang ditanyakan, pada intinya tidak langsung penuh dibayarkan 25 tetapi melalui proses, dan itu pun kembali lagi ke kualitas dari anaknya sendiri sebenarnya pada hakikatnya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini dari Saudara Hernowo Subiantoro. Ini menanyakan, program Ausbildung ini bentuk kerjasama antar pemerintah atau antar swasta kedua negara? Monggo penjelasannya Bapak narasumber. Halo? Bapak Kamajaya? Rupanya ada kendala teknis, nanti bisa dilanjut. Saya bacakan yang tentang pertanyaan yang lain, mungkin ada yang ini, ada yang karena ini bisa terjawab oleh pihak pelaku atau siswa yang ada di Jerman. Ada pertanyaan dari Dian Wahyudi. Nah, ini ditanyakan, nanti bisa salah satu, baik itu Faisal, Mahaji, atau Krisdianti menjawabnya. Nah, ini, bagaimana alur proses pendaftaran program tersebut? Nah, ini bisa diceritakan ini, tidak harus narasumber. Nah, bisa Faisal ya, kita coba Faisal untuk menjelaskan. Faisal? Ya, Pak. Alur dari pendaftaran program tersebut. Jadi alur pendaftaran bisa langsung menghubungi kepada CEO yang paling disebutnya CEO Break Education, namanya Ibu Astria Dewi. Ya, mungkin itu. Semuanya ya, soalnya saya juga seperti itu, pertama kali melihat program Ausbildung bersama Pak Yudi Kamajaya dan langsung menghubungi beliau, dan untuk prosesnya itu beliau yang tahu pembelajaran yang segimananya. Terima kasih, meskipun singkat tetapi ini sudah Jos, makasih. Mungkin Pak Haji ada yang menambahkan. Oh ya, silakan Saudara Mahaji atau Krisdianti menambahkan atau melengkapi, silakan. Kok bagaimana alurnya sih? Kok bisa tiba-tiba ada di Jerman itu seperti itu? Kalau buat saya sendiri, jadi pada awalnya kan tahu program ini dari Pak Kamajaya, dari saudara saya yang kebetulan alumni dari SMK Losarang juga. Nah, beliau dapat informasi dari Pak Kama. Akhirnya saya tanya sama Pak Kama, gimana ini. Nah,
Terus sama Pak Kamal dikasih tahu kontak dari CEO itu sendiri yang si Ibu siapa Astria Dewi. Jadi saya langsung berkomunikasi dengan beliau dan saya sendiri langsung datang ke pusatnya ke Bandung. Kebetulan di Bandung waktu itu. Ya segampang itu sih. Terus langsung dikasih formulir, ngisi formulir dan akhirnya besoknya mulai belajar bahasa Jerman. Itu sih Pak. Kalau untuk pendaftarannya sendiri sih kayak nggak ribet sih dari awal gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang bagaimana. Terima kasih Mahaji Firmansyah. Tadi kesaksiannya tidak ribet, buktinya apa? Buktinya mereka sudah berada di sana. Ya. Dan kemudian mungkin dari Krisdianti bisa menambahkan. Iya, ya, kalau alurnya sih sama seperti itu, cuman kalau untuk sekarang mungkin ada perubahan, karena kan sekarang banyak yang minat juga, tapi cuman perubahan waktu saya jadi salah satu admin di Prague Education itu, ada perubahan kalau pendaftar baru itu harus ngisi kayak psikotes gitu, itu perubahannya. Tapi semuanya gampang kok. Alhamdulillah ini karena yang jawab pelaku, berarti ini sudah jelas. Terima kasih untuk semuanya yang dari siswa yang berada di Jerman. Saya lanjutkan untuk pertanyaan ini, mungkin bisa dijawab. Ini program bagus Pak, saya mohon informasi kepada narasumber untuk besaran biaya persiapan. Oh tadi sudah ya, sudah tersebutkan. Nah, ini oleh Sandi Kurniawan. Nah, saya coba yang lain, yang kira-kira siswa bisa menjawab. Kok ini kecil banget? Selain kerja di semacam restoran ataupun di rumah makan ataupun di hotel, memungkinkan nggak untuk jurusan lain, misalnya untuk jurusan kimia industri? Ada nggak teman-teman dari kalian yang kira-kira tidak hanya kerja di rumah makan atau di perhotelan? Sampai sini saya lihat belum ada Pak, tapi buat jurusan-jurusan tersebut ada juga di sini. Soalnya seluruh bidang, bahkan untuk abdi negara juga ada di sini buat TNI. Terima kasih penjelasannya cukup berharga ini. Jadi tidak hanya seperti sampai dengan TNI, kayak model TNI entah apa sebutannya di Amerika juga sama itu. Tapi kalau misalkan Ausbildung yang kita jalanin, boleh saya ini Pak? Silakan Saudara Mahaji Firmansyah. Tapi kalau misalkan Ausbildung dengan jurusan yang lain, yang lebih sulit misalkan, dan konsekuensinya juga lebih sulit dan juga persyaratannya juga lebih sulit. Dan kebetulan di sini Ausbildung yang paling gampang dan juga paling istilahnya kayak kosong tempatnya gitu. Orang Jerman tuh kurang minat di bidang ini, di bidang terutama bidang yang kita jalani sekarang yaitu gastronomi, atau bisa dibilang ada perhotelan, ada ya di restoran sama di koki. Dan itu tiga jurusan ini tuh paling gampang buat kita masuk karena tidak membutuhkan persyaratan yang susah. Misalkan harus B2 atau C1. Nah, kita dengan cuman A2 atau B1 tuh kita bisa istilahnya bisa ya ikut gitu bisa mampu gitu di 3 jurusan itu. Terima kasih penjelasannya. Ini bisa mewakili narasumber ini sudah alhamdulillah. Kembali lagi jadi ini pada pelakunya, ini banyak pujian kepada Bapak Kamajaya ini. Berapa biaya sudah saya lewati, saya pilih ini untuk chatnya, sehingga kalau sudah terwakili nggak saya baca. Nah, oh ya nih, yang tadi Bapak, pertanyaan untuk Bapak Kamajaya, program Ausbildung ini bentuk kerjasama antar pemerintah atau antar swasta kedua negara, dari Saudara Hernowo Subiantoro, Bapak.
Iya, betul ya. Apa namanya tadi saya ingin menambahkan juga mengenai masalah yang tadi dijelaskan oleh para azubi bahwa jurusan program Ausbildung ini sebetulnya ada 300-an lebih ya. Ada 300-an lebih di Jerman itu. Karena memang sudah dari sejak 1800. Nah, cuman memang yang ada di Bread Education ini adalah di bidang gastronomi yang mudah. Sebetulnya IGVI lah yang harus di depan nih ya, Ikatan Guru Vokasi Indonesia bersama Pak Dirjen Vokasi yang harus membuka jurusan-jurusan baru di Jerman. Kita yang Bread Education memang swasta ya, swasta dengan swasta Jerman. Harapan teman-teman memang ini program Ausbildung kalau bisa menjadi program G2G ya kan? Program pemerintah ini akan sangat ideal, akan sangat bagus. Tapi memang swasta masih tetap bisa berjalan. Jadi harusnya memang ini ditangani oleh negara sehingga programnya adalah G2G, bukan P2P atau swasta ya, seperti itu. Sementara ini masih swasta, Pak. Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih sekali Bapak narasumber, kepada siswa-siswa program Ausbildung, kepada para peserta yang bisa masuk pada Zoom ini atau room ini. Tak terasa ini kalau diteruskan mungkin sampai malam, tapi kita tertib pada rundown-nya, yaitu sudah menunjukkan pukul 15.30. Saya terima kasih sekali bisa berkumpul dengan Bapak Ibu Guru, kemudian tokoh-tokoh pendidikan, dan juga kepada siswa-siswa yang sangat luar biasa, supaya nanti berimbas atmosfer seperti ini harus kita ciptakan, supaya nanti vokasi atau istilahnya adalah kita sebagai penyumbang terbesar pengangguran akan hilang. Ya, seperti itu harapan kita semuanya. Dan link Edmed juga harus berjalan seperti tadi. Ini hanya salah satu solusi. Harus ada PR-PR yang lain. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada seluruhnya. Saya mohon maaf mewakili dari moderator. Kemudian untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada host. Silakan, saudara host. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara ini. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya, hebat. Itulah vokasi para partisipan sekalian, hadirin sekalian, yang ternyata luar biasa. Bahkan Ausbildung itu sudah menjembatani kepada para siswa-siswa di Indonesia untuk bekerja sama dengan Jerman, yang tentunya nantinya para partisipan bisa berkomunikasi langsung dengan IGVI yang diketahui oleh Bapak Edi Siswanto SPD MPD dengan para pengurusnya. Jadi insya Allah kedepannya nanti IGVI akan senantiasa mensupport untuk vokasi ini yang ada. Terima kasih kepada Ananda Faisal, Ananda Krisdayanti, Ananda Mahaji yang telah memberikan gambaran tentang bagaimana kesaksian selama kalian berada di Jerman. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan, bisa kalian berikan, bisa kalian tularkan, bisa kalian sampaikan kepada semua teman-teman kalian yang masih pengenyam di dunia pendidikan, dan setidaknya bisa memotivasi mereka untuk bisa seperti kalian. Hadirin sekalian yang saya hormati, rasanya sudah hampir 2 jam kita bersama webinar tidak terasa. Yang saya amati luar biasa ya. Tadi sambutan dari Ketum Bapak Edi Siswanto juga sangat luar biasa. Kemudian di sini mungkin sudah di penghujung acara. Namun sebelumnya saya mengingatkan, mudah-mudahan absensi sudah diisi ya para peserta sekalian. Untuk itu nanti sebelum ditutup, saya perkenankan ingin membacakan sedikit pantun ya, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, ya. Mudah-mudahan sedikit, kalau tadi mungkin sudah agak tegang, oh ternyata vokasi seperti ini, oh ternyata vokasi luar biasa. Karena dengan adanya vokasi ini, insya Allah revitali SMK yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, Presiden kita, itu nantinya akan dapat terwujud terrealisasi dengan adanya revitalisasi vokasi yang menjembatani untuk
program vokasi yang ada di Indonesia ataupun untuk di luar negeri. Baiklah para partisipan, sebelum saya tutup saya sedikit memberikan pantun. Bapak Jokowi, Presiden RI, Masjid Jen Vokasi selalu di hati. Kemudian, COVID-19 lawan bersama. Kami vokasi maju mendunia. Wow, Luar mantap. biasa. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, hadirin partisipan yang saya hormati. Dan sebelum acara saya tutup ini kita bersama-sama ya. Kalau saya menyampaikan salam vokasi, ikuti saya, salam vokasi ya. Salam vokasi, kami vokasi. Ikuti saya saja untuk bersemangat sama-sama. Salam vokasi. Salam Salam vokasi. vokasi. Yang semangat hadirin sekalian, sekali lagi. Salam vokasi. Salam vokasi. Salam vokasi. Salam vokasi. Kami vokasi. Kami vokasi. Kami ahlinya. Kami ahlinya. Kami vokasi. Kami vokasi. Kami menginspirasi. Kami menginspirasi. Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Baik. Terima kasih kepada seluruh peserta partisipan atas partisipasinya dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dari awal hingga paripurna ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk para semua yang sudah ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang tertentunya mendapat keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Amin. Begitu Bapak Ibu sekalian partisipan, saya selaku host bersama co-host menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini banyak tutur kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf. Semoga di lain waktu kita masih ada kesempatan dan bisa bertemu kembali dengan pertemuan yang lebih hebat dan lebih luar biasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Nggak bisa jawab saya Pak Saputan. Sukses Pak Sukirman, sukses. Alhamdulillah, ini berkat teman-teman semuanya, termasuk partisipan. Alhamdulillah sekali perdana ini. Bu Heti. Ya, terima kasih Pak Sukirman. Alhamdulillah. Sama-sama Bapak. Itu ada teman saya. Salam Bu dari Heti. Aceh. Iya, gimana Pak? siap Aceh. Dia mengambil S3. Oh gitu. Sani, gitu. Siapa, Pak? Pernah dengar Bu? Siapa Pak? Pak Sani dari BMTI Siapa, Pak? Bandung. Oh, BMTI Bandung, Pak Sani ya. Pak Dani mungkin, dokter, calon dokter. Jadi nanti beliau hari Senin besok akan menyebar link, nanti saya sebar kemari. Iya. Dari sana dia juga sangat intern untuk merekrut anak-anak SMK kita dari Indonesia